Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arifin Tamrin dengan NIM 2303136 dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa diagram, diantaranya diagram konteks, DFD, RD, use case, dan segmen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua diagram. Yang pertama yaitu diagram use case. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu diagram use case. Diagram use case adalah diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem. Diagram ini menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem, bukan bagaimana sistem bekerja di dalam. Nah, di sini ada contoh diagramnya mengenai SIM-RS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, di sini ada pasien baru. Yang pertama yang dilakukan yaitu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju. Selanjutnya membawa dokumen yang berisi identitas diri. Selanjutnya yaitu mengisi form data pasien baru. Selanjutnya yaitu menginformasikan unit pelayanan poli yang dituju. Dan yang terakhir yaitu memverifikasi metode pembayaran yang digunakan. Nah, untuk admin sistemnya yaitu yang pertama dia mengelola sistem pendaftaran pelayanan pasien. Selanjutnya mengelola sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu mengelola data pasien dan data pengguna SIM-RS. Nah, selanjutnya di sini ada menerima pendaftaran pasien baru atau lama. Selanjutnya untuk menginput dan memverifikasi data pasien. Dan yang terakhir yaitu memberikan nomor RM dan membuatkan RM untuk pasien baru. Nah, selanjutnya untuk diagram yang kedua, sini saya menjelaskan tentang apa sih itu diagram sequence. Diagram sequence adalah salah satu jenis diagram dalam UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antar objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Nah, di sini saya akan menunjukkan diagram sequence rawat jalan. Di sini ada pasien datang ke antrian mengambil nomor antrian. Selanjutnya di antrian dia dipanggil kepada petugas berdasarkan nomor antriannya. Nah, di sini selanjutnya dicek data dan input data baru. Selanjutnya menyerahkan data diri dan nomor antrian. Nah, di sini diinformasikan register dan arahan nomor rek. Selanjutnya buat data kunjungan medis dan input diagnosa ke poliklinik. Di sini yang selanjutnya yaitu mengirimkan nomor registration. Di sini selanjutnya kita cek data pasien atau status pasien. Lalu kita buatkan resep elektronik serta input data jenis obat dan tindakan obat. Dan yang terakhir yaitu buat resep elektronik atau permintaan resep obat dan tindakan obat. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai dua diagram. Diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Anissa Bidana Putri dengan NIM 2303079. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Diagram konteks atau konteks diagram adalah diagram paling tinggi atau level tertinggi dari sebuah sistem yang menunjukkan batas sistem, siapa saja yang berinteraksi dengan sistem, dan aliran data utama yang masuk dan keluar dari sistem. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan tentang diagram konteks, yaitu sistem assembling dan coding rekan medik. Pertama yaitu berkas rekan medik, yaitu kita ambil dari bagian rawat inap dan rawat jalan. Kemudian yang kedua yaitu berkas rekan medik untuk di-coding diberikan kepada tugas coding. Ketiga yaitu berkas untuk diperiksa dan diassembling. Kemudian yang terakhir hasil kelengkapan dan pengelompokan. Semua itu dilakukan kepada petugas assembling. Selanjutnya saya Aktiwa Nur Safana dengan NIM 2303081. Saya akan melanjutkan penjelasan diagram, yaitu diagram di DFD level 0. DFD level 0 atau data flow diagram level 0 juga disebut diagram konteks detail adalah diagram yang menggambarkan gambaran umum
proses utama dalam sebuah sistem, lengkap dengan entitas eksternal, aliran data, dan proses inti, tetapi belum menunjukkan detail proses yang lebih kecil. Adapun gambar dari diagram tersebut, yang pertama itu pasien datang melakukan pendaftaran, kemudian data pasien, data identitas pasien atau KID, petugas melakukan pendaftaran hak akses, data pasien login, laporan penyakit, laporan kunjungan pasien. Adapun yang kedua 2.0 pemeriksaan dilakukan oleh dokter, yaitu data pemeriksaan, data permintaan penunjang medis. Kemudian di 0 transaksi, yaitu data pasien. Kemudian selanjutnya 3.0 transaksi. Adapun data pasien, data nota pembayaran, data pasien resep obat dan obat pasien dari apotek. Baik, selanjutnya saya Naila Salsabila dengan NIM 23031106 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu diagram yang terakhir, diagram IRD. Diagram IRD atau diagram Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dalam suatu sistem, yaitu bagaimana entitas atau objek data saling berhubungan satu sama lain. Berikut gambar dari diagram IRD bisa kita lihat di tiap-tiap unit di rumah sakit di sini memiliki masing-masing file. Misalnya di TPP rawat inap, filenya itu terdiri dari nama, ID pendaftaran rawat inap, ada nama dokter, nama ruangan, tanggal masuk, nomor rekam medis, waktu masuk, dan rujukan dari RS. Selanjutnya yaitu poliklinik, untuk filenya ada nama obat, nama dokter, tanggal kunjungan, nama tindakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu diagnosa, filenya ada nama diagnosa utama, kode diagnosa utama, kode diagnosa sekunder, ID diagnosa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu TPP rawat jalan, untuk filenya ada poli tujuan, ada nomor rekam medis, ada nama, ada ID pendaftaran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu untuk unit rawat inap, filenya ada tindakan, ada diagnosa, ada nama perawat, nomor rekam medis, dan ID rawat inap. Untuk dokter, filenya itu ID dokter, kode dokter, spesialis, jenis kelamin, dan nama dokter. Untuk tindakan, filenya itu ada tarif, ID tindakan, nama tindakan, dan kode tindakan. Untuk pasien, di sini filenya ada banyak, ada jenis kelamin, ada ID pasien, ada jenis pembayaran, ada nomor handphone PJ, status, ada nomor rekam medis, dan lain-lain. Untuk TPP rawat darurat, di sini ada nomor rekam medis, ID pendaftaran rawat darurat, tanggal masuk, dan ID ruang IGD. Selanjutnya yaitu operasi, ada ID operasi, nomor rekam medis, nama perawat, diagnosa, tindakan, dan lain-lain. Untuk perawat, filenya itu terdiri dari 3, yaitu ID perawat, kode perawat, dan nama perawat. Dan yang terakhir yaitu ruangan dan rekam medis. Untuk ruangan, filenya itu kode ruangan, tarif ruangan, dan ID ruangan. Untuk rekam medis, filenya itu ID rekam medis dan nama beserta nomor rekam medis.